Yang terakhir ini cerita. Mungkin perlu konsentrasi dikit. Saya mau tanya, Nabi Muhammad belajar ke Jibril atau Jibril belajar ke Nabi Muhammad? Mana yang benar? Kalau di sanad Quran yang saya dapat, sama nggak dengan ke Jainal, sama kayaknya. An Rasulillah SAW, an Jibril, an Rabbil Izzah, begitu ya? Benar nggak? Dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Itu namanya sanad riwayat. Sanad apa namanya? Sanad riwayat. Coba ingat-ingat lagi. Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha, Jibril masih bisa ikut? Masih ya? Ketika Rasulullah diundang naik ke Aras itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Langit, bumi, kursi, rof-rof, luh mahfuz digabung semua, itu cuma satu tetes dibandingkan lautan Aras. Gak ada apa-apanya, kecil. Jibril tidak dapat izin untuk naik. Yang dapat izin siapa? Nabiuna Muhammad SAW. Sudah mulai ketemu jawabannya? Nabi Muhammad diundang terus sampai ke Aras itu, tingkatannya oleh Imam Ibn Arabi disebut 15. Tapi salah satu mursyid saya mengatakan bukan. Aras itu tingkatannya ada 14. Arba'ata asyar tabaqah. 14. Jadi kalau langit 7, ini 14. Di setiap tingkatan ada tangga-tangga Aras 7. Tapi satu tangga itu sama dengan alam semesta luasnya. Nabi Muhammad diundang sampai ke Aras paling tinggi. Dan beliau menerima surat Al-Fatihah di Aras tertinggi. Menerima surat apa? Itu surah Al-Fatihah pertama kali turun. Nabi Muhammad kemudian turun. Jibril tahu surah Al-Fatihah langsung dari Allah, Lauh Mahfuz, atau dari Nabi Muhammad? Yang benar yang mana? Kalau di ulumul Quran kan disebutkan Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz, kan gitu kan? Coba di Quran yang kita hafal. Ya. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sungguh engkau hai Muhammad mentalakikan Qur'anmu langsung dari Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijak, yang Maha Alim. Tidak disebutkan di situ Jibril. Langsung talaki, menerima langsung dari Allah. Tapi kenapa di sanad Quran disebutkan an Muhammadin, an Sayyidina Muhammad, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah. Lagi-lagi kita sebut itu namanya sanad riwayah. Tapi sanadul haqiqah, sanad yang sebenarnya, Nabi justru langsung terima langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah saya nyebut begini, saya nanya lagi. Nabi Muhammad belajar Quran dari Jibril atau Jibril belajar ke Nabi Muhammad? Masih bingung ya? Bingungnya karena ada satu hadis. Satu kali beliau sedang tahannus di Gua Hira, malam Lailatul Qadar, bukan malam 17, malam Lailatul Qadar. Malam 17 itu malam Uhud, malam Badar, maaf. Malam perang Badar, maka disebut haul Ahlul Badar 17 Ramadan. Sedangkan Quran inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami sungguh menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam 17 atau 21? Atau 23? Atau 24?
atau 25? Yang benar yang mana? Malam 17. Ada nggak di fikih Lailatul Qadar malam 17? Ada nggak? Di hadis Nabi mengatakan taharrau, burulah Lailatul Qadar fi al-ashril awakhir, pada 10 hari terakhir. Tapi kenapa kita memperingati Quran 17 Ramadan? Inilah ambigunya. Ya. Tapi sebenarnya itu nggak salah juga, ada rahasia lain sebenarnya. Jadi ada ayat memang turunnya nuzul Quran, tapi bukan Iqra. Iqra turunnya Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ disebutkan didekap oleh Jibril, benar? Apa kata Jibril? Iqra. Bacalah hai Muhammad. Apa jawaban beliau? Ma ana biqari. Tidaklah aku dapat membaca. Coba lihat, adakah Jibril mengajarkan sesuatu? Enggak ada, dia cuma dekap aja. Didekap lagi sampai Nabi Muhammad ngos-ngosan. Sampai yang ketiga terbukalah blok, jadi kolbunya itu kayak keblok, kayak ketutup oleh cahaya, cahaya itu lepas. Di saat itulah Sayyidina Muhammad SAW mampu membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Jibril cuma ngomong Iqra. Jibril enggak ngomong ikuti bacaan saya, enggak. Berarti Quran itu sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu sudah di kolbu beliau. Mengenai turunnya itu, anak Jibril cuma mengingatkan bahwa ayat ini kejadiannya ini, ayat ini kejadiannya saat ini, kira-kira begitu. Ya. Mungkin pandangan saya ini bagi sebagian orang yang fanatis dengan, mohon maaf, sanad Qur'annya dianggap aneh. Enggak ada itu, ya. Yang ada Nabi Muhammad, Jibril, Allah. Ya kita nggak maksa juga, dan saya udah kasih jalannya. Itu namanya sanad riwayat. Kalau sanad hakikat, Nabi Muhammad langsung dari Allah. Jibril pun belajar ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya ulangi, Nabi naik ke aras, Jibril ikut nggak? Nabi terima Quran surah Al-Fatihah di aras, Jibril dengar nggak? Enggak. Terus Jibril tahu Al-Fatihah dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di akhir zaman kita boleh ngaji begini. Kalau dulu, bisa dimarah-marahin kiai saya. Gak ada ceritanya. Sekarang harus dibuka. Ayatnya ada, dalilnya ada, riwayatnya ada. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, maksud saya menyebutkan ini sederhana. Al-Quran itu turunnya langsung dari hadrah rahmaniyah. Allah mengatakan, Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah yang maha rahman, maha pengasih, bersemayam terhadap arasnya. Lalu surat Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahman allamal Quran. Allah yang maha rahman, langsunglah dia yang mengajarkan Al-Quran. Apa makna ayat ini ketika dimunasabatkan? Munasabah itu ketika disesuaikan. Orang-orang ahlul Quran, kolbunya akan seluas aras Allah. Kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala samai, innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Bumi langit tidak mampu menampung pandanganku. Yang mampu menampung pandanganku cuma kolbu hati orang di antara hamba-hambaku yang beriman. Maka mari kita mengajar santri-santri kita, orang tua wali, ya. Mari
doakan anak-anak kita supaya di kolbunya ada rahmaniyah. Dan Al-Quran yang sejati hanya diturunkan lewat akhlak rahmaniyah, penuh kasih sayang. Jadi guru-guru gak boleh galak-galak amat, harus mengajar dengan rahmaniyah. Maka ahlul Quran tidak hanya sayang kepada mukmin, tapi juga sayang kepada orang yang belum mukmin. Tidak hanya sayang kepada orang pintar, tapi juga sayang kepada santri-santri yang mungkin belum pintar. Itulah makna Ar-Rahman. Semoga beberapa ulasan ini bisa membuat kita terinspirasi memahami mi'rajnya Nabi Muhammad ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba-hamba rahmaniyah. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana walidina walimasyaikhina walisairil muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat walijami'it tullab wat talibat. Waffiqna wa iyyahum li ta'atika ya rabbal alamin bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.